Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Fat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu berbaca dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiah ini. Agak putus nih, agak putus. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا محمد رحمة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu antu'mina bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang beriman kepada hari akhir percaya akan adanya kematian, percaya akan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar wa Nakir di alam barzakh, percaya akan adanya azab kubur, percaya akan adanya hari kebangkitan, percaya akan adanya hisab, dan percaya akan adanya surga dan juga neraka. Nah, ciri-ciri orang yang mana beriman kepada hari akhir, yang pertama, yang mana bagus hubungannya dengan tetangganya. Dia hormati tetangganya, dia muliakan tetangganya, tidak bermusuhan dengan tetangganya. Maka simpel kalau mau ngelihat orang beriman kepada hari akhir, imbasnya kepada dirinya apa? Yang mana baik hubungannya dengan tetangga.
Jadi kalau hubungannya dengan tetangga tidak baik, maka belum dia dikatakan orang yang beriman kepada hari akhir. Yang kedua, yang mana dia memuliakan daripada tamu. Kalau tamu datang dia senang. Kalau tamu datang ke rumahnya disuguhkan dengan suguhan yang terbaik, apa yang ada di dalam rumahnya yang terbaik dia keluarkan. Bukan macam kebanyakan kita. Kebanyakan kita ada baulu yang dikeluarkan kebeng. Ada kopi, ada teh, ada sirup. Yang dikasih tamu aqua. Kan begitu modelnya kalau kita kan. Ya bagaimana mau dinyatakan atau memiliki ciri daripada orang yang beriman kepada hari akhir? Coba muliakan daripada tamu dengan jamuan yang terbaik. Maka Pak, orang-orang saleh itu Pak, kalau udah sama tamu luar biasa Pak. Tidak ada orang saleh itu dengan tamu itu biasa, tidak ada. Dia welcome, menerima ahlan wa sahlan ketika tamu itu datang. Dia benar-benar jamu itu tamu. Yang mana kalau nginep di rumah dia, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, itu makan yang terbaik. Bapak boleh lihatlah kalau bertamu ke rumah-rumah orang saleh. Luar biasa dia menjamu daripada tamu. Dengan jamuan yang terbaik. Karena mereka tahu bagaimana itu perintah Nabi SAW. Bahwa itu adalah ciri daripada iman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Nah ini ciri yang kedua. Yang ketiga, orang yang mana beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, dia smooth. Dia lebih banyak diam. Oke, orang yang kalau kita temukan lebih banyak diamnya. Nah, itu ciri dia itu beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada Allah, tapi beriman juga kepada hari akhir. Orang banyak diam. Kalau udah orang banyak nyerocos, tapi yang diomongkan, dibicarakan, tidak ada manfaatnya. Nah ini ciri orang yang mana tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Dia tidak memiliki rasa takut ketika apa-apa yang ia ucapkan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apalagi kalau udah berkaitan dengan hablum minan nas. Mungkin kadang ucapan kita nih nyeletuk kita, bikin sakit hati orang. Ini ciri-ciri orang yang mana beriman kepada hari akhir. Sekarang yang terakhir daripada rukun iman, yaitu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu beriman kepada qadar, ketetapan Allah, baik dan buruknya yang datang dari Allah. Nah, ini harus nih. Cuman kita harus pahami apa itu qada, apa itu qadar. Yang simpel, tidak jelibet menjelaskan qada dan qadar itu, kadang orang banyak bingung. Apa itu qada, apa itu qadar? Sebenarnya kalau mau menjelaskan kepada orang awam, simpel sebenarnya bisa. Ini saya jelaskan paling simpel. Kok masih tidak paham, saya angkat tangan. Qada itu rencana, qadar prakteknya. Allah menetapkan kita menikah dengan fulana bintu fulan. Anaknya tiga, dua laki-laki, satu perempuan. Ini qada namanya, baru rencana nih. Sudah Allah tetapkan nih. Ketika terjadi menikah kita dengan fulana bintu fulana itu, ketika terjadi menikah, ini qadar. Allah udah tahu. Lalu ketika punya anak tiga, dua laki-laki dan satu perempuan, terjadi ini, tiga anaknya udah kejadian. Ini namanya qadar. Paham kan? Simpel kan? Nah, kadang ada ustadz-ustadz, ulama-ulama jelibet, mutar bolak balik. Kadang orang tuh, apa ya qadarnya? Apa qadanya ini? Nah, yang simpel itu. Jadi kalau mau dianukan, pahami qada ini rencana Allah, sedangkan qadar ini yang terjadi. Kita harus beriman kepada qadarnya Allah, ketetapan Allah.
yang Allah tetapkan kepada kita. Kita memiliki anak cuma dua perempuan lagi. Siapa yang tak kepengen laki-laki, Pak? Kita ini masih memiliki sifat jahiliyah. Iya, Pak. Tanya meramput kalau ada yang bilang saya setera. Kalau ditanya benar-benar, pasti kepengen laki-laki kan? Pasti itu, Pak. Tak mungkin dah. Keinginan memiliki laki-laki, anak laki-laki itu pasti. Yang ketika ditetapkan oleh Allah seperti itu, ini harus kita terima. Ini harus kita terima. Allah tetapkan kita tidak sempurna seperti yang lainnya. Yang lain gantung apa, kita ni buruk, atau memiliki cacat. Ini kadar. Ini yang harus kita yakini. Kita harus terima. Ini yang dimaksudkan di dalam rukun iman ini. Jadi apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kita harus terima. Jangan nak protes. Karena ingat, apa yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk untuk kita. Jadi ketika Allah menetapkan kita begini, kita anggap tak baik. Sekarang Allah tetapkan kita tak punya anak, baik tak tu? Sekarang kita anggap orang tak punya anak, bagus tak? Tak bagus. Siapa bilang bagus? Siapa yang mau? Betul tak? Oh kita anak kan, yang bagus, yang baik, yang punya anak. Kita meninggal ada yang doakan, ada yang neruskan kita, keturunan kita. Intinya yang mana akan menjadi penyelamat kita nanti. Allah tapi nak menetapkan dia nak punya anak. Kita menganggap itu nak baik kan? Belum tentu. Bisa jadi Allah tidak memberikan kita keturunan, itu kebaikan untuk kita. Kalau kita memiliki anak itu menjadi durhaka, malah menjadi beban kita nanti di alam barzakh, bahkan nanti beban kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Berapa banyak orang yang mana memiliki anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang-orang itu memiliki anak durhaka. Ketika masih kecil diurus orang tuanya, disusuin orang tuanya, dikasih makan orang tuanya, nangis kita sewaktu kecil, orang tua rela mengorbankan daripada tidurnya. Dibiayai kita sekolah sampai yang mana kita mencapai daripada cita-cita kita. Begitu udah selesai menikah, hilang langsung orang tua. Tidak dianggap langsung orang tua kita. Yang simple, kebanyakan kita seperti itu. Simple lah nih. Yang mana gaji yang kita punya nih, ada nak setiap bulan kita berikan untuk orang tua kita? Sekali beri 100-200 ribu, gaji 7-8 juta. Ngasih orang tua 100. Kalau perusahaan, orang tua tu pemegang saham terbesar. Pemegang saham terbesar, Pak. Dia udah investasi sama kita luar biasa. Lalu ketika kita menghasilkan, tak diingat orang tua. Ingat pun 100-200 ribu. Orang tua sakit, berkalut, adik-beradik kumpul. Mana pula aku seorang ni, bagilah kita. Takut keluar duit ni. Saya, Pak, kalau sama orang tua, saya paling tak mau namanya. Isyarat ketika orang tua sakit, berbagi sama adik-beradik saya tak mau. Ketika saudara saya peduli, aku peduli. Tak ada, kita bagi ni, tahu sekian aku sekian, tak ada. Orang tua ni, Pak, surganya kita. Ini kadang orang tua rentak, kumpul adik-beradik, nak naruh di mana emak ni, bapak ni? Jangan rumah aku, tak ada kamar dah. Kan besar rumah aku ni. Dengan berbagai macam alasan meramput semua. Intinya satu, tak kepengen orang tuanya tinggal sama. Bini pun ngompori. Awas ku mak kau tinggal rumah. Allah,
Macam gini, kesian orang tua. Padahal ini orang tua ni pemegang saham terbesar. Makanya Pak, satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Itu fakta Pak. Bayangkan anak jeje kadang. Kan ada anak, apalagi orang-orang dulu Pak. Beda-beda setahun 4 bulan, 3 bulan. Udah tua, anak berapa? 12. Dirawat semuanya Pak, hidup semua. Padahal mereka bukan berkecukupan. Kekurangan juga, tapi tidak ada anaknya kelaparan. Diurus genah, ketika makan diperhatikan makannya. Keperluannya diperhatikan sama orang tua. Zaman sekarang ini satu orang tua punya anak 7-8 orang. Ada yang 10. Belum tentu bisa ngurus satu anak, satu orang tua. Ketika orang tua rentak itu lempar sana, lempar sini. Rumah kau ya lah. Nanti gampang aku datang-datang jenguk mak. Enggak. Makanya bapak-bapak ni ya, yang masih ada orang tua. Udah kalau bab begini, ambil orang tua, tak usah banyak tanya di rumah kau. Pak, masa tak mau bawa surga di dalam rumah kita? Orang tua ni Pak, ini penyambung doa kita sama Allah Pak. Sebab doa orang tua ni, ini doa kita ni bisa menembus arsy, didengarkan oleh Allah. Sebab orang tua kita, ketika tidak ada, udah tidak ada doa yang akan menyampaikan doa kita kepada Allah. Maka masa kita tak mau bawa, biarkan tinggal dalam kita. Pak, masalah rezeki Allah. Apa takut Allah yang jamin? Biar sekarang kita tidak mampu, tidak mungkin Allah tidak cukupkan. Tak mungkin tidak Allah cukupkan. Kita berharap kepada makhluk. Suatu ketika, hari ini dia berkecukupan, kaya. Besok bisa melarat Pak. Tidak ada yang mustahil. Tapi Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Tidak mungkin kekurangan. Bahkan apa yang diberikan tidak akan mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah. Itu seperti apa? Mencelupkan daripada jarum ke dalam laut. Lalu jarum itu diangkat, berkurang tidak air lautnya. Tidak Pak. Itu pembendaharaan Allah yang Allah miliki. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan, jikalau seluruh daripada makhluk-makhluk Allah, mau dari jin ataupun manusia, semua meminta kepada Allah akan sesuatu, lalu diberikan sama Allah, itu tidak akan mengurangkan sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah. Jadi jangan khawatir Pak. Yang durhaka ya masih diberikan rezeki, apalagi orang yang berbakti. Itu tanamkan Pak. Yakinkan di dalam diri itu. Seperti itu. Orang yang durhaka, kurang ajar sama orang tua, dikasih makan masih sama Allah. Apalagi yang berbakti, pasti dicukupkan sama Allah. Maka rugi. Maka saya selalu bilang, Pak, ada orang tua ente tinggal di mana? Oh, tempat abang. Sian, nasib lah ente. Kenapa pula Ustaz? Ya pun enggak. Surga ente biarkan di rumah orang lain. Segitu kan, saya pancing memang. Surga ente kan. Di tempat orang lain, tempat abang ente. Ada nasib lah ente. Biar dia berpikir betapa pentingnya orang tua. Ini banyak daripada anak nih. Cuman maunya apa? Gampang jenguk, seminggu sekali. Waktu libur baru ngelihat orang tua nyempal 40.000. Habis itu dia ke mall, habis sama keluarga 100.000. Orang tua 10% yang disempalkan sama dia. Kadang orang tua itu tidak butuh akan uang kita Pak. Tidak butuh Pak. Tetapi ketika kita memberi, itu bahagianya dia. Kenapa? Bukan karena uangnya. Karena itu anak masih peduli sama dia. Masih memperhatikan dia Pak. Bapak yang udah punya anak nih, udah selesai. Ini kan ayahanda kita ini kan ada yang tua-tua nih. Bagaimana kalau anak tuh yang ngasih gitu, senang apa enggak? Yang mana kita bukan ngelihat uangnya, tapi pedulinya dia sama kita.
Maka kalau kita sewaktu mudanya durhaka sama orang tua, jangan heran ketika kita tua anak kita pun seperti itu. Durhaka sama orang tua ni Pak, ini kontan dibayar di dunia sama Allah, belum lagi nanti di akhirat. Itu dibayar sama Allah di dunia ni. Maka bagi kita yang masih memiliki orang tua, Allah, berbaktilah sama orang tua. Jangan sia-siakan daripada orang tua kita yang ada. Karena kalau sudah meninggal, dah tak ada gunanya. Karena orang yang berbakti sama orang tua itu memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu sebab apa beliau memiliki kedudukan yang luar biasa? Apakah ibadahnya? Bukan. Tapi baktinya sama ibunya. Sampai Nabi SAW bersabda ketika beliau pulang daripada perang. Lalu orang rumah daripada Nabi memberitahukan bahwa ada seseorang yang mencari engkau ya Rasulullah. Karena Uwais itu datang kepada Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, tapi Nabi lagi berperang. Dari hari ke hari Uwais menunggu, khawatir Uwais akan ibunya yang ia tinggalkan. Maka Uwais kembali ke Garam, yaitu Yaman. Beliau kembali, Rasulullah tiba di Madinah, datang. Ketika Rasulullah mendengar ada orang yang mencarinya, maka Rasulullah langsung bersabda bahwa Uwais ini maj'ulun fil ard, dia tidak dikenal di muka bumi ini, tapi ma'rufun fis sama, tapi sangat dikenal di langit sana. Siapa Uwais Al-Qarani? Lalu Nabi berkata kepada dua sahabat terbaiknya, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, kalau engkau bertemu dengan orang ini, ciri-cirinya ini, namanya ini, maka minta doa sama dia. Pak, Uwais ini bukan sahabat Nabi, Pak. Orang kalau mau dikatakan sahabat Nabi itu, pertama, yang mana beriman kepada Nabi. Kedua, hidup di zaman Nabi. Ketiga, pernah melihat langsung Nabi. Baru dikatakan sahabat. Uwais ini beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa sekalipun dengan Nabi. Maka beliau bukan dikatakan sahabat. Bukan sahabat Nabi, tapi dikatakan tabi'in. Seorang tabi'in, ini tabi'in, ini sahabat Nabi. Kalau secara derajat, ini kedudukan sahabat lebih tinggi dibandingkan tabi'in. Sehebat apapun tabi'in, tidak mungkin bisa mengalahkan kedudukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi disuruh minta doa sama tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarani. Berarti ini kan spesial di tabi'in, Uwais ini. Apa sebabnya? Baktinya sama orang tua luar biasa. Jadi orang tuanya pernah kepengin nak berangkat haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais ini pengembala kambing. Bukan kambing itu miliknya sendiri, tapi kambing orang digembalakan oleh Uwais Al-Qarani. Dapat dia upah. Ketika dapat upah, itu langsung dia beli anak kambing. Dari kecil itu kambing dipikul di pundaknya. Dia naik ke bukit, ke gunung, turun lagi. Itu setiap hari dilakukan oleh Uwais sampai kambing itu besar. Orang semua mengatakan Uwais sudah gila. Ketika seseorang bertanya kepada Uwais, kenapa engkau lakukan ini? Apa kata Uwais? Aku punya ibu, kepengin ke Baitullah, kepengin menunaikan ibadah haji. Aku tidak memiliki kemampuan. Jadi aku lakukan ini agar tubuhku aku biasakan memikul daripada benda yang berat. Karena aku ingin menggendong daripada ibuku untuk sampai ke Baitullah. Kita, orang tua kita, nyeletuk ya pengen haji atau umrah. Mak, sadar-sadar lah mak. Siapa kita ni mak? Dilemahkan semangat mak untuk berangkat haji atau umrah. Mana duit? Cuba beri semangat orang tua. InsyaAllah mak, doa ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Mak berangkat haji, mak berangkat umrah. Itu semangat. Jadi orang tua tu optimis, tidak pesimis. Kalau kita ngomong, mana duit mak? Sedang-sedang enggak? Kita ni bukan orang kaya. Ini kan bikin pesimis daripada orang tua. Bagaimana orang tua akan mendoakan kita? Coba kalau kita mengatakan, tenang mak, insya Allah mudah-mudahan tahun ini mak dapat berangkat umroh.
Orang tua kita pun doakan, ya Allah, mudahkan rezeki anak aku, ya Allah. Kita berdoa tak? Berkat doa orang tua kita ni, ini doa kita ni sampai kepada Allah, ini wasilah orang tua kita. Wasilah bakti kita dengan orang tua ni. Akhirat tu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihkan rezeki, bukan hanya maaf, diri pun berangkat untuk umrah, dia sama maaf. Jadi gitu. Contoh daripada Uwais, luar biasa baktinya sama orang tua. Orang tua jangan nak disepelekan. Jangan nak disepelekan. Kalau udah sakit hati orang tua, walaupun anak tu wali, selesai dah. Walaupun anak tu wali, selesai. Maka sekelas Imam Hanafi, siapa tak kenal Imam Hanafi? Keilmuan itu diakui sudah, tak usah diragukan. Tapi mak ni tak percaya sama dia. Mak ni tak yakin sama dia. Jadi kalau bertanya hukum, tak mau sama Imam Hanafi, sama orang. Ini anak pada alim tak ketulungan. Jadi ibunya pernah kepengin bertanya kepada satu syekh, satu ulama. Bawa aku kepada Syekh Fulan bin Fulan. Ya baik mak, kata Imam Hanafi, dibawa. Begitu sampai ke rumah daripada ulama tersebut, disampaikan, diutarakan niatnya, mak aku ini bertanya kepada engkau. Kaget nih orang kan, ilmu ulama nih, sujung kuku Imam Hanafi tak sampai. Tak salah ya Imam, kau siapa, aku siapa? Jawab ya lah, mak aku pengennya percayaan sama kau. Jawab ya lah, kata Imam Hanafi. Akhirnya tuh ditanya, bagaimana hukum-hukum ini? Sebenarnya anakku ini lebih enggak, aku pengen bertanya sama kau. Jawaban dari kamu. Jelaskan begini. Udah, makasih. Tadi enggak ada Imam Hanafi babi ibu, enggak ada sama sekali. Tuh lihat. Coba kalau kita, mak kira kita ni bodoh ke mak? Lihat Imam Hanafi, luar biasa ni semua orang tua. Luar biasa. Junaid ini wali min awliyaillah, orang saleh ni Junaid ini. Tapi bukan sengaja dia menyakiti hati ibunya. Apa yang didapatkan? Yang mana ujian yang begitu luar biasa terhadap Junaid. Dia lagi solat, Allahu Akbar. Mak manggil, Junaid. Oh Junaid. Ada nyaut, lagi solat. Lagi solat sunnah. Ada nyaut. Beberapa kali tidak nyaut, sakit hati mak. Anak tak nyaut. Emak langsung berkata, ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum dia mendapatkan fitnah. Ini anak wali pak. Kalau kita kan wali murid. Sekelas kita kan bukan wali. Ini wali pak. Itu benar. Yang mana ada seseorang memprovokasi daripada seorang wanita. Kalau tahu bisa goda daripada Junaid, aku kasih duit sekian. Termotivasi daripada wanita tersebut. Kenapa? Dia cantik, putih. Siapa yang tak tergoda sama dia? Tak ada satupun orang kalau udah digoda sama dia, tak ada kelepak-kelepak. Pasti tergoda. Dengan PD dia datang Junaid. Digoda-goda, tak ada bergoyang sedikit pun keimanan Junaid. Tak ada bisa. Kesal ni kan perempuan. Tak pernah ada laki-laki aku goda ni, tak ada takluk, tak ada tergoda. Baru dia lah ni. Saking kesalnya, akhirnya tu dia apa? Buat fitnah untuk Junaid. Dia mengaku hamil, yang menghamilinya adalah Junaid. Memang betul dia lagi hamil, tapi bukan dari Junaid. Karena ada saksi, ada bukti ni, yang mana korban mengakui bahwa yang menghamilinya adalah Junaid, orang percaya. Tempat ibadah Junaid sampai dihancurkan sama masyarakat. Itu diseret-seret Junaid. Udah hilang kemuliaannya, terhina daripada Junaid. Sampai di hadapan sultan. Sultannya macam tak percaya. Tak percaya aku ni Junaid macam gini, melakukan hal ini.
Jurid pun meminta kepada Sultan, Sultan, kasih waktu kepada aku. Biarkan anak ini lahir dulu. Anak ini yang akan berbicara siapa bapaknya. Karena Jurid bukan orang sembarangan. Wali min awliyaillah. Benar. Begitu lahirnya anak, ditekan pusatnya sama Jurid dengan izin Allah. Bicara tu anak. Siapa bapak kau? Pengembala kambing. Selesai, hilang fitnah dari Jurid. Tapi dari kisah ini bisa kita ambil i'tibar. Bayangkan seorang wali min awliyaillah, ketika orang tuanya mendoakan keburukan, itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita wali bukan, orang saleh bukan, durhaka sama orang tua bukan tak sengaja, sengaja. Dan durhakanya bukan sekali dua kali. Hati-hati. Kalau sampai udah bergeser hati orang tua, udah tidak tahan, dia ngangkat tangan, celaka gitu. Karena doa orang tua yang dipanjatkan tidak mungkin tidak diijabah oleh Allah. Oke, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk daripada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ada yang mau bertanya? Tak, silakan. Ini Ustaz, pada dan pada satu Allah, sepenuhnya hak berbuat Allah. Kalau kita tandanya Allah menyebutkan sesuatu yang berbuat Allah. Amanah apa kita bisa mengubah sepenuhnya dengan boleh saya berubah. Ya, kami sudah mengubah kita. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rubah. Bukan tak bisa rubah. Karena sebagaimana hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa ad-du'a." Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya, itu Allah akan menunjukkan kasih sayang yang lebih tinggi dibandingkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita sudah lama menikah tapi belum juga punya anak, punya keturunan. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku ni sudah lama menikah tapi belum juga memiliki keturunan. Tolong sampaikan kepada Allah, berikan aku keturunan. Karena ni wanita tahu Nabi Musa kalimullah bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, tempat dialognya Nabi Musa dengan Allah itu. Kalau Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah itu ke Bukit Tursina. Ke Bukit Tursina lalu menyampaikan apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah menetapkan wanita itu aqim, mandul. Ini Allah yang menetapkan wanita itu mandul, bukan dokter. Allah. Dikasih tahu kepada wanita itu bahwa dia ditetapkan oleh Allah mandul, tidak bakal bisa punya anak. Berapa tahun setelah kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam melihat wanita yang pernah datang meminta keturunan itu lagi menggendong seorang anak. Nabi Musa heran kan? Didekatin sama Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada wanita tersebut. Ini anak siapa? Kata wanita tersebut, anakku. Nabi Musa alaihissalam bertanya lebih jelas lagi. Anak yang kulahirkan dari rahimmu? Iya, anak yang aku lahirkan dari rahimku. Percaya Nabi Musa. Wajar Nabi Musa alaihissalam tidak percaya. Karena Nabi Musa sudah mendengar langsung dari Allah bahwa wanita ini ditetapkan mandul, tidak punya anak. Kok tiba-tiba bisa punya anak? Wajar Nabi Musa menganggap, oh ini orang bohong.
Maka untuk memastikan itu Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina untuk dialog dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah. Dan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang wanita tersebut. Ya Allah, wanita yang dulu engkau tetapkan mandul, dia bilang dia memiliki daripada anak. Kalau benar, bagaimana bisa ya Allah? Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, hambaku tersebut tiada henti-hentinya berdoa kepada aku, meminta keturunan, tidak putus asa dia. Walaupun sudah mendengar aku menetapkan dia mandul, tapi tetap meminta kepada Allah, tetap meminta kepada aku, tetap memohon kepada aku. Ketahuilah wahai Musa, kasih sayangku kepada hambaku lebih besar dibandingkan apa yang aku tetapkan kepada hambaku. Ini sesuai dengan hadis tadi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Jadi maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena dengan doa itu, selain Allah senang dengan hamba yang selalu meminta, beda kok dengan manusia, Pak. Kita sering minta, kita khot muka, Pak. Dia keluarga, Pak. Ha? Susah datang sekali sama dia. Saya minta bantu anak tu untuk sekolah. Nak sekolah puang biaya ni. Bantu, oh. Pakai ya gampang. Dah, ente bisa ganti-ganti, tak bisa ganti, dah, tak usah ente fikirkan. Wow. Saya 2 bulan kemudian datang lagi. Nano ini 2 bulan lagi datang lagi. Keempat kali mulai ngongot. Dia lagi. Langsung yang apa lagi ni? Nih, datang lagi, pandai bilang sama bini. Bilang aku tak ada. Bilang aku tak ada. Dia tak bertemu dengan orang itu. Ini manusia, Pak. Kalau kita minta begini modelnya. Tapi kalau Allah semakin sering dipinta, semakin cinta Allah kepada orang tersebut. Ini membedakan makhluk dengan sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita habis solat atau waktu-waktu yang mustajab, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Contoh, bainal azan wal iqamah. Ini adalah waktu yang mana mustajab kalau kita memanjatkan daripada doa. Berdoa, Pak. Habis solat sunnah qabliyah, angkat tanganmu. Apa yang diminta? Minta. Jangan ada kata sungkan. Masa yang begini aku minta sama, minta. Mau minta apa tu? Mobil ni, Alphard. Minta, enggak apa-apa, Pak. Nabi sampai mengatakan apa? Sampai-sampai apa kata Nabi? Walaupun tali untuk mengikat kambing, minta sama Allah. Walaupun garam untuk kau bumbukan daripada makanan, minta sama Allah. Karena dengan begitu menunjukkan kita butuh benar dengan Allah. Bergantung benar dengan Allah. Allah itu paling senang kalau hambanya bergantung dengan sangat kepada Allah. Karena Allah memang tempat bergantung. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Tempat kita berharap, tempat kita memohon. Kalau bergantung, berharap, memohon kepada Allah, tidak mungkin kecewa kita. Tidak mungkin kecewa. Tapi kalau sama makhluk, pasti kecewa. Gampang tak? Belum tanah laku tenang, umroh kita berdua. Gitu laku tanah, tiklah. Belum tak dibayar full ni. Kata dia, bayar full, mulai macam-macam Allah. Akhir aku beli tanah lagi ni dia. Kecewa nak kita? Cuba kau minta sama Allah. Tak mungkin kecewa. Jadi kalau ditanya, bisa nak merubah kata Allah? Bisa dengan doa. Faham ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah.
dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.